Apakah hidup yang lurus saja itu kok dianggap perlu dikoreksi? Dilihat dari sudut pandang mana gitu Bu ya? Oh ya, oke. Bahayanya perjalanan yang sangat mulus itu menimbulkan kelalaian, ngantuk, ngelamun, kan gitu. Apalagi di jalan tol yang kecepatannya 160 km per jam, dengan kerikil sebesar ini saja, terinjak ban dan bannya pecah, kamu akan hancur seperti kerupuk, betul nggak? Yeah. Nah, untuk menghindari jangan sampai kita lalai, ngantuk, ngelamun, maka di tengah jalan tol terpaksa dikasih benjolan-benjolan. Sok nanya kepada jasa marga, untuk apa kau bikin benjolan-benjolan? Kalau engkau belum pernah sakit mata, engkau tidak akan pernah bersyukur dikasih mata. Itu lalai. Orang yang hidupnya tidak punya tujuan, saya pastikan orang itu tidak akan pernah menggapai apapun. Orang yang tidak punya tujuan, dia tidak akan mencapai apapun. Betul nggak? Yeah. Dan juga dia tidak akan mencari arah yang benar mana. Dan orang yang tidak punya tujuan, hidupnya tersiksa kok. Percaya nggak? Karena otaknya tidak terkonsentrasi. Ya. Cobaan kecil saja dia sudah mengerang-erang kesakitan. Mungkin harta berlimpah ruah dia tidak menikmatinya kok. Orang nggak punya tujuan, tidak punya ideologi, tidak punya platform, ya kan? Makanya itulah pentingnya kita yu'minuna bil ghaibi ini, kita punya konsep. Impian itu adalah ada sesuatu gambaran umum bahwa ada sesuatu yang indah yang dia lihat, sekalipun belum dipatok menjadi target sebagai tujuan. Tapi minimal dia melihat ada sesuatu yang ideal. Maka sorga itu bagi saya penting dalam kehidupan manusia. Minimal dengan adanya sorga, adanya neraka, adanya yaumul hisab, itu akan mencegah orang berputus asa ketika di dunia tidak mendapatkan keadilan. Nah, ketika datang keinginan itu muncul, dikirim ke otak, karena bagaimanapun kerja biologis kita, fisiologis kita, semuanya dikendalikan oleh otak kita. Nah, keinginan-keinginan itu masuk ke dalam wilayah kerja otak yang sadar, al-aqlul wa'yi, akal sadar. Dia akan meregulasi, ya, kemungkinan keinginan ini akan dipertimbangkan, mungkin terjadi atau tidak, sulit atau mudah, bisa tercapai lambat atau tercapai cepat, persyaratannya apa, itu dalam tidak perlu jeda waktu, serentak langsung diurai dan langsung menjadi kertas kerja bagi kita semuanya. Ini hebatnya Allah kan begitu. Luar biasa. Umpamanya gini, besok saya mau ke Jakarta, ada ceramah Muludan. Begitu kita informasikan kepada otak kita mau ke Jakarta, itu secara serentak dia langsung keluarkan instruksi kepada seluruh tubuh kita. Kita disuruh memeriksa ban, barangkali ada yang kempes. Olinya dicek dulu, apakah cukup atau tidak. Bensinnya dilihat, ya kan, peralatannya, bajunya juga mulai dihitung, pakai berapa style yang dibawanya, buat di jalan di mana, buat istri di mana, nanti untuk kartu ceramah di mana, sampai materinya apa. Itu semuanya, itu ribuan item komunikasi itu terjadi dengan otak kita itu. Nah, kalau orang tidak punya tujuan apa? Ya semuanya mandek. Itulah makanya ini juga aneh juga. Setiap orang yang punya niat itu Allah akan mengerahkan serdadu-serdadunya, yaitu kerja fisiologi kita, kerja biologi kita, kerja saraf kita, neurologi kita, semuanya mempersiapkan dan termasuk mengkomunikasikan itu semuanya keinginan dulu. Idza arada syai'an, apabila ada keinginan di dalam pikiran kita ke Jakarta, yaqula lahu, baru dikomunikasikan. Saling komunikasi terjadilah menjadi kenyataan, kun fayakun. Jadi artinya bahwa niat itu sendiri itu adalah potensi besar, itu energi besar. Niat itu dari asal nawa yanwi, masternya nawawi. Nawawi itu adalah nuklir. Al-qumbulah nawawiyah itu bom
nuklir. Jadi kalau orang itu niat, itu mencetuskan satu energi besar untuk meledak kekuatan besar itu. Kalian semuanya wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi, semuanya akan dikerahkan oleh Tuhan itu. Allah memberikan kemudahan-kemudahan, apalagi kita punya niat yang mulia, nggak mungkin akan dipersulit. Ya kan begitu. Nah itulah makanya kita kembali bahwa niat itu adalah suatu energi positif yang luar biasa, menjadi motor penggerak segala-galanya itu. Jadi makanya sampai kepada anak kita sendiri juga, kalau kita belum bisa membangkitkan cita-cita di hati anak untuk jadi apa, jadi dokter, insinyur, masih belum punya cita-cita, kita akan lelah ngantar dia sekolah, jemput sekolah, membangunkan tidur sebagainya. Rasanya enggak? PR saya tiap hari dikejar-kejar. Tapi begitu dia sudah cita-cita pengen dokter, dia akan terdorong sendiri. PR-nya dikerjakan sendiri dan dia bangun sendiri. Tinggal siap-siap orang tua siapkan dananya saja. Oke?